Restorasi Meiji dan Perang Dunia II memiliki hubungan erat sebagai dua fase penting dalam sejarah modern Jepang yang menggambarkan proses transformasi dan ekspansi negara tersebut. Dan tentunya hal ini juga mempengaruhi proklamasi Indonesia. Secara teoritis, pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang adalah kaisar. Namun, pada praktiknya sejak abad ke-12, yang mempunyai kekuatan terbesar adalah shogun atau panglima militer. Saat Keshogunan Tokugawa mulai berkuasa pada tahun 1633, dinasti ini menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan politik sakoku, di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri, begitu juga sebaliknya. Jepang baru bersedia membuka hubungan ketika armada militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry berlabuh di Jepang pada tahun 1853. Jepang yang menyadari akan ketertinggalannya membuka dua harbor yaitu Shimoda dan juga Hakodate untuk Amerika Serikat agar kapal mereka boleh masuk. Karena masuknya budaya asing ke Jepang, Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap ingkar janji oleh masyarakatnya. Alhasil, kelompok anti-shogun semakin bermunculan di mana-mana, terutama di Satsuma Choshu. Dan kelompok ini menjalin kontak dengan Inggris dan juga Amerika agar mau membantu modernisasi pasukan mereka, hingga upaya itu mulai berhasil pada 1866 saat Kaisar Kome meninggal dan Kaisar Meiji atau nama lainnya itu Matsuhito naik tahta. Walau begitu, shogun masih punya pengaruh kuat dalam pemerintahan. Lalu terjadilah perang Boshin antara pasukan Tokugawa dan juga kekaisaran. Dan pada akhirnya, pendukung Tokugawa dapat dihentikan pada Mei 1869. Restorasi ini membuat Jepang menjadi lebih modern dan juga kekuatan Jepang di dunia semakin kuat. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I adalah cikal bakal Perang Dunia Kedua. Beberapa tahun setelahnya, Jerman mengalami kemerosotan yang begitu parah di negaranya, dan banyak masyarakatnya yang mulai tidak percaya lagi kepada pemerintahan dan mulai beralih ke partai-partai. Dan salah satu partai yang ada pada saat itu adalah Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini memiliki keinginan untuk membalaskan dendamnya kepada lawan-lawan negara lain pada Perang Dunia Pertama, supaya Jerman ini kembali makmur seperti itu. Nah, pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler ini ditunjuk menjadi kepala pemerintahan atau kanselir, dan tepat 1 tahun setelahnya, itu Presiden Paul von Hindenburg, kepala negara, meninggal dunia. Tidak lama setelahnya, Hitler itu mengeluarkan kebijakan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu digabungkan menjadi suatu jabatan. Dan mulai dari situlah ia melanggar perjanjian Versailles. Pada Maret 1936, ia menduduki wilayah Rhineland yang harusnya zona itu bebas dari kegiatan militer. Lalu pada tahun 1938, Adolf Hitler ini memasuki wilayah Austria dan menginvasi setengah dari wilayah Ceko. Nah, Inggris dan Prancis itu belum bisa berkutik. Presiden Prancis ini adalah lawannya Jerman di Perang Dunia Pertama. Nah, mereka itu belum bisa berkutik karena ketidakstabilan ekonomi pada saat itu di negaranya masing-masing. Nah, pada saat Adolf Hitler mau mengambil alih Polandia, di saat yang sama Inggris dan Prancis sedang membentuk aliansi dengan Polandia, di mana Inggris dan Prancis ini tuh tidak mau kalau misalnya Polandia jatuh ke tangannya Jerman. Jadi dia menjamin kemerdekaannya si Polandia ini. Hitler yang kesal akan hal itu akhirnya melakukan kerjasama dengan Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin. Nah, kerjasamanya itu dicantumkan di Molotov-Ribbentrop Pact pada 23 Agustus 1939. Di mana perjanjian itu berisi tentang janji tidak menyerang satu sama lain, sepakat invasi Polandia dan membagi wilayah jika berhasil, di mana Jerman mendapatkan bagian barat dari Polandia dan Uni Soviet mendapatkan bagian timur dari Polandia. Nah, pada 1 September 1939, invasi Polandia berhasil nih teman-teman. Inilah tanda mulainya Perang Dunia Kedua. Kita harus cantumkan dulu, aku akan menjelaskan tentang blok sekutu dan blok poros. Nah, blok sekutu ini itu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Prancis. Dan blok poros terdiri dari Jerman, Italia, dan juga Jepang. Nah, aku akan menjelaskan kenapa sih negara-negara ini tuh bisa masuk ke blok poros, bisa masuk ke blok sekutu. Jadi gini teman-teman, intinya invasi Polandia itu memicu kemarahan sekutu Inggris dan juga Prancis pada 3 September 1939. Dan dua negara itu akhirnya menyatakan secara resmi kalau misalnya mereka itu berperang dengan Jerman. Nah, tapi sebelum menyatakan hal itu, Jerman ini ternyata sudah menginvasi Norwegia, Denmark, Belanda, dan juga Belgia. Dan Hitler ini sudah mengarahkan pasukan militernya ke Prancis nih. Akhirnya Prancis ini terdesak sampai ke wilayah pantai Dunkirk gitu. Dan pada 16 Mei sampai 4 Juni 1940, banyak sekutu yang dievakuasi. Di mana ini adalah tanda-tanda keberhasilannya si Jerman. Dan negara sekutu ini yang tadinya sangat merosot mulai comeback untuk bisa lakuin invasi tanpa diganggu sekutu. Akhirnya, Jerman beraliansi dengan Italia dan Jepang pada 27 September 1940, ditandai dengan The Tripartite Pact,
yang ditandatangani oleh Hitler sebagai perwakilan dari Jerman, Saburo Kurusu sebagai perwakilan dari Jepang, dan Galeazzo Ciano sebagai perwakilan dari Italia. Pada 22 Juni 1941, Jerman menyerang Uni Soviet tanpa deklarasi perang, dan operasi ini disebut dengan Operasi Barbarossa. Tanpa disangka, Uni Soviet ternyata bisa memukul mundur Jerman, dan Joseph Stalin yang dulu sempat melakukan perjanjian dengan Jerman akhirnya ikut ke blok sekutu untuk membalaskan dendamnya kepada Jerman. Pada tahun 1942, blok poros semakin melemah. Pada Oktober 1942, saat pertempuran El Alamein di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika Serikat berhasil memukul mundur Jerman dan Italia yang berada di sana. Dan pada Februari 1943, Jerman kalah lagi di Perang Stalingrad melawan Uni Soviet. Lalu di 6 Juni 1944, sekutu mulai invasi besar-besaran, mengambil lagi wilayah Prancis yang tadi direbut oleh Jerman dan mulai memasuki ke wilayah Jerman. Adolf Hitler yang pada saat itu sudah berada di ujung kekalahan, akhirnya pada Januari 1945 bersembunyi di Berlin. Dan pada 30 April 1945 ia bunuh diri. Dan pada 7 Mei 1945 Jerman menyerah tanpa syarat, begitu juga Italia yang sudah duluan menyerah pada 8 September 1943. Dan hal inilah yang menandakan bahwa berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Tak lupa dengan Perang Dunia II di Asia yang disebabkan oleh Jepang. Pada 7 Desember 1941, sebanyak 360 pesawat tempur Jepang menyerang pertahanan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dan pada 8 Desember 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan perang dengan Jepang. Lalu pada 9 Desember 1941, Inggris menghalau Jepang agar tidak dapat mendarat di Semenanjung Malaya, tetapi gagal karena taktik cerdas Jepang. Lalu 10 Desember 1941, Jepang menyerang Amerika Serikat di Pulau Guam dan ke arah timur di Pulau Wake. Dan banyak sekali wilayah-wilayah yang diambil kekuasaannya oleh Jepang seperti Hong Kong, Anambas Riau, Samba, Singkawang, Mampawah, Pontianak, dan juga lainnya. Pada 14 Desember 1941 hingga 27 Desember 1941. Lalu pada 10 Januari 1942, Komandan Kenil, Jenderal Simon de Waal menghancurkan seluruh ladang minyak di Tarakan. Pada tanggal 15 Januari 1942 dibentuknya ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang bertujuan untuk mengkoordinasi wilayah-wilayah di Asia Tenggara dari pengaruh Jepang. 1 hari setelahnya, Jepang mengancam Belanda untuk menembak tawanan Belanda apabila Balikpapan di bumi hanguskan, namun Belanda mengabaikannya. Dan pada 20 Januari 1942, Balikpapan di bumi hanguskan oleh Jepang. Pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Barat Jawa, dan 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia. Dan pada 8 Maret, Jenderal Terpurten atas nama Panglima Belanda menandatangani penyerahan tanpa syarat pada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dan pada saat inilah pemberlakuan kebijakan oleh Jepang dilakukan di Indonesia. Seperti sistem Romusha yang memeras tenaga rakyat Indonesia untuk membangun pangkalan militer dan sebagainya, tanpa diberi upah, sehingga banyak yang mati kelaparan. Lalu pemerintahan Jepang yang otoriter, yang mengekang kebebasan berpendapat. Lalu kemiskinan juga kelaparan, eksploitasi sumber daya alam di mana-mana dan manusia untuk kepentingan perang. Tak hanya itu, pemerintahan Jepang juga sewenang-wenang. Diwajibkan semua masyarakat Indonesia melakukan upacara Seikere, yakni penghormatan setiap pagi kepada Tenno Herka atau Kaisar Jepang, dengan cara membungkuk ke arah negara Jepang. Namun ada pula dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan ini. Yang pertama, diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesempatan pendidikan untuk rakyat pribumi meski terbatas hanya pada sekolah dasar. Yang ketiga, latihan kemiliteran. Jepang memberikan latihan militer dan semi-militer kepada pribumi dengan harapan dapat menambah pasukan sewaktu-waktu menghadapi serbuan sekutu. Dan organisasi semi-militer ini terdiri dari Seinendan, Keibondan, Barisan Pelopor, Hizbullah, Heiho, PETA, dan juga Java Shebek. Lalu dengan organisasi militer terdiri dari Fujinkai, Miyai, Masyumi, dan juga Jawa Hokokai. Tentunya hal ini sangat menguntungkan Indonesia karena dapat menjadi bekal kala menghadapi serangan tentara sekutu atau perang pasca kemerdekaan. Dan yang paling penting adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai pemenuhan janji Jepang, sehingga organisasi ini dapat merumuskan Pancasila dan juga naskah proklamasi. Pada tepatnya 17 Juli 1944,
Kabinet Tojo mengundurkan diri dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso sebagai Perdana Menteri. Dan pada 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Dan pada 1 Maret 1945 dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Dan pada 29 April 1945, peresmian dan pengangkatan pengurusan BPUPKI. Dan pada 29 Mei hingga 1 Juni, berlangsunglah sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rumusan atau dasar negara. Dilanjutkan dengan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar serta pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Lalu pada 6 Agustus 1945 pukul 8.15 pagi, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dan keesokan harinya, pemerintah Jepang membentuk PPKI yang dipimpin oleh I.R. Soekarno. Dan BPUPKI dibubarkan. Dilanjutkan dengan tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berangkat ke Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua di Nagasaki, Jepang oleh Amerika Serikat. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat ke sekutu oleh Kaisar Hirohito melalui radio nasional. Dan inilah yang menandakan bahwa Perang Dunia II di Asia telah usai. Pada 15 Agustus 1945, sekelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan melindungi mereka dari Jepang dan memastikan keselamatan para proklamator. Dan pada 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan juga Subarjo berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Dan 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat dan mengesahkan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai dengan UUD 45. Dan PPKI melantik Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan 19 Agustus 1945, sidang kedua PPKI menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah dan penetapan 12 departemen. Lalu 22 Agustus 1945, sidang ketiga PPKI yang menghasilkan dibentuknya Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat, dan juga Komite Nasional Indonesia. Dan terakhir 5 Oktober 1945, pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Perlawanan terhadap Jepang ini disebut dengan perlawanan kooperatif, di mana memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra, Jawa Hokokai, dan juga BPUPKI. Lalu ada pula lewat pendidikan dan juga propaganda nasionalisme oleh Ki Hajar Dewantara, serta melalui sekolah dan ulama melalui pesantren. Sedangkan perlawanan terhadap Jepang melalui perlawanan bersenjata, contohnya adalah perlawanan Chot Plieng dari Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Penyebabnya karena perampasan hasil bumi, pelecehan terhadap ulama karena upacara Sekere, dan juga Romusha. Lalu yang kedua adalah perlawanan Singaparna di Jawa Barat atau di Tasik. Pemimpin dari perlawanan ini adalah KH Zainal Mustafa. Dengan penyebab perlawanan ini adalah perampasan hasil bumi, upacara Sekere, dan juga Romusha. Lalu ada pula perlawanan Indramayu di Jawa Barat, dilakukan para petani di desa Kaplongan dan juga Cidempet. Penyebab dari perlawanan ini adalah kewajiban menyerahkan hasil panen, pelecehan terhadap ulama, Romusha, dan tindakan sewenang-wenang. Lalu ada perlawanan Kalimantan di Pontianak yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Jamaluddin. Dan penyebab dari perlawanan ini adalah semangat patriotisme, Romusha, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Jepang. Dan yang terakhir adalah perlawanan Peta di Blitar. Pemimpinnya ialah Supriyadi. Penyebab dari perlawanan ini adalah semangat patriotisme dan Romusha yang dilakukan oleh Jepang. Ada pula perlawanan gerakan bawah tanah dilakukan oleh kelompok intelektual dan nasionalis, serta perlawanan ini bersifat rahasia, dan kelompok yang terkenal dipimpin oleh Sultan Syahrir dan juga Amir Syarifuddin. Sekian penjelasan saya dari materi yang sudah pernah kita pelajari di semester 2 ini di mata pelajaran sejarah. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Pak Win. Saya Jeriska Magnolea Holanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain video.